Salam Vincentian, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan kita pada hari ini bersumber dari Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai dengan ayat 16 tentang perjumpaan Yesus dengan Simon, dan Yesus bertanya kepada Simon sampai 3 kali tentang kasih Simon kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada Simon, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Dan lalu Simon Petrus menjawab, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Dan Yesus melanjutkan, "Gembalakanlah domba-dombaku." 3 kali Tuhan Yesus bertanya, dan 3 kali Simon Petrus menjawab dengan tegas bahwa, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Saudara-saudari yang terkasih, dalam konteks kita masa ini setelah merayakan Paskah, lalu kenaikan Tuhan Yesus, dan kita menantikan Hari Raya Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Dalam minggu-minggu ini kita banyak mendengar bacaan-bacaan yang ditampilkan dari Injil Yohanes, terlebih bagaimana Yesus mengajak kita untuk menjalin relasi semakin mendalam dengan Allah yang adalah Bapa kita. Kita bisa melihat, menangkap bagaimana Yesus mengajak kita untuk masuk ke dalam kesatuan. Kesatuan sebagaimana kesatuan Yesus dengan Bapa di surga, kesatuan Bapa dengan Yesus dalam Roh Kudus, dan bagaimana kita masuk di dalam kesatuan itu. Seperti yang Tuhan Yesus sampaikan dalam Injil Yohanes bab 17. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kasih kepada Tuhan Yesus, kasih kepada Allah yang Tuhan ingin kita miliki. Pertama-tama, kasih yang betul-betul nyata, kasih yang mengalir dan bersumber dari relasi kita pribadi dengan Allah, yang terwujud dalam kesatuan kita dengan Allah sendiri, dengan Bapa, dengan Yesus. Apa artinya? Bahwa hati, pikiran, perkataan, tindakan, dan hidup kita itu menyatu dengan Allah, menyatu dengan kehendaknya, selaras dengan kehendak Bapa. Inilah pertama-tama kasih itu kita miliki ketika kita ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Kasih yang nyata ketika hidup kita memang selaras dengan kehendak Allah. Nah, itulah yang di dalam bahasa Injil Yohanes dan apa yang menjadi doa Yesus untuk kita masuk dalam kesatuan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Masuk dalam kesatuan hidup tinggal bersama Allah. Nah, saudara yang terkasih, Santo Vincentius juga mengatakan, marilah mencintai Allah. Sekali lagi, marilah mencintai Allah. Tetapi dengan mencucurkan keringat dan dengan menyingsingkan lengan baju. Kasih kepada Allah yang bersumber dari relasi yang nyata dengan Allah sendiri, hidup yang selaras dengan kehendak Allah sendiri, lalu itu mengalir dalam hidup sehari-hari kita, saat kita
berhadapan dengan orang-orang di sekitar kita. Kasih kepada Allah yang lalu mempengaruhi pola hidup, perilaku, tindakan, dan apapun dalam berelasi dengan orang-orang di sekitar kita. Santo Vincentius secara khusus kasihnya yang begitu dalam secara personal kepada Allah lalu mengalir dalam pelayanan kepada orang-orang miskin yang memang pada saat itu banyak sekali terjadi ya, di Perancis pada zaman Vincentius, sehingga dia mengumpulkan orang-orang miskin itu, mencoba untuk mereka juga bisa makan dengan layak, ya, tempat, bekerja keras, tidak hanya bagaimana memelihara merawat mereka, tetapi juga bekerja keras karena harus menghadapi, ya, namanya juga orang banyak dengan karakter masing-masing, bekerja keras menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam berelasi, juga di dalam mengajak orang-orang lain. Saudara, itu juga kita alami, bisa kita alami dalam kita mewujudkan kasih yang mengalir dari kasih kita kepada Allah tadi, dalam relasi kita dengan setiap orang di sekitar kita, baik itu di keluarga, di masyarakat sekitar kita, di komunitas gereja, di tempat kerja kita. Kita harus bekerja keras, berjuang untuk tetap memiliki kasih yang mengalir, kasih yang mau mengerti, mau menerima, memaafkan, ya. Kasih yang mau bekerja sama. Kasih dalam bahasa Paus Fransiskus pada hari komunikasi, yaitu yang ramah, sebagai buah aliran dari kasih kita kepada Allah. Seperti para rasul yang mengalami banyak kesulitan, kita dengarkan dalam minggu-minggu ini, dalam bacaan pertama, pengalaman para rasul ketika mereka mewartakan kabar gembira, mengalami aneka kesulitan. Tetapi bersumber sungguh dari semangat dan kasih mereka kepada Allah. Mereka melakukan semuanya untuk kerajaan Allah. Mereka diberi karunia untuk mampu mengatasi aneka tantangan, hambatan, gangguan yang ada, kesulitan yang ada. Dan berangkat dari peristiwa Pentakosta yang akan kita rayakan, para rasul semakin meyakini peran Roh Kudus. Roh Kudus, Roh penolong yang Tuhan Yesus janjikan. Aku akan memberikan kepadamu roh kebenaran, penolong yang lain. Roh Kudus yang akan keluar dari Bapa, yang akan mengajarkan kamu segala yang aku ajarkan, mengingatkan kamu segala yang pernah aku ajarkan. Dan betul saudara, Roh Kudus memberikan pertolongan sesuai dengan yang kita perlukan untuk mengatasi segala persoalan yang kita hadapi dalam menyalurkan kasih kita, kasih yang bersumber dari kasih Bapa. Seperti Pentakostana yang kita rayakan nanti, saat Pentakosta, Roh Kudus memberikan karunia para rasul bisa berbicara dalam aneka bahasa, karena mereka memerlukan itu untuk mewartakan kabar gembira ke seluruh bumi. Seperti yang dipesankan Yesus saat naik ke surga, pergilah ke seluruh bumi, ajarlah mereka. Dan Roh Kudus memberikan kemampuan mereka pada saat Pentakosta aneka bahasa. Roh Kudus juga memberikan kemampuan pada para rasul ketika mereka menghadapi orang sakit dan minta disembuhkan, dan para rasul bisa menyembuhkan. Roh Kudus juga menolong mereka ketika mereka di penjara dan masih ada tugas panjang untuk mewartakan Injil. Penjara pintu-pintunya terbuka, borgol terlepas, dan para rasul bisa keluar penjara dengan leluasa. Ada peristiwa juga di mana lalu para rasul tetap di penjara, sementara kepala penjaga penjara datang dan ketakutan. Roh Kudus memberikan pertolongan sesuai dengan yang kita perlukan. Maka saudara, dalam suasana menantikan Pentakosta, kita juga
Mari penuh dengan kerinduan menantikan penolong kita yang dijanjikan Tuhan, Roh Kudus. Untuk membantu kita untuk semakin mampu mengaplikasikan, mengalirkan kasih kita kepada Bapa yang kita amini kepada saudara-saudara di sekitar kita. Kita mohon rahmat Roh Kudus untuk membantu kita menyalurkan kasih kita, kasih yang mengalir dari kasih kita kepada Allah. Untuk kita mampu menghadapi setiap tantangan, setiap kesulitan. Bahkan ketika kita mengalami kesulitan dengan diri kita sendiri, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan Roh Kudus dengan segala kuasanya memampukan kita. Semoga kita semakin maju dan berkembang dalam iman, namun juga di dalam kasih yang nyata kepada Allah dan kepada saudara-saudara kita. Tuhan memberkati.